Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandriani dengan nomor NIM 1908102013. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 4C. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai an-nida wal qasar. Baik, langsung saja pembahasan yang pertama yaitu pengertian an-nida. An-nida berasal dari kata kerja intransitif yang mempunyai arti tertumpah, air, baik dan pemurah, perilaku manusia, dan tinggi dan panjang atau suara. Nah, dalam bentuk transitif, beberapa arti an-nida antara lain tampak, kuat atau kokoh, dan memanggil dan berteriak dengan suara keras. Sedangkan pengertian istilah adalah tuntutan si pembicara atau orang yang memanggil kepada mukhatab atau orang yang dipanggil agar menghadap atau datang kepada si pemanggil. Dengan menggunakan huruf pengganti kalimat, aku memanggil yang berubah dari bentuk khobar menjadi insya. Nah, huruf-huruf an-nida ada 8, yaitu hamzah, ai, ya, a, ai, aya, haya, dan wa. Nah, secara rinci terbagi kepada 2, yaitu pertama, huruf nida untuk memanggil orang dekat meliputi hamzah dan ai. Yang kedua, 6 huruf an-nida yang lainnya digunakan untuk memanggil orang yang jauh. Nah, huruf ya atau adat nida ya itu termasuk adat nida yang paling banyak dipakai. Oleh karena itu, sebagian ulama ini berpendapat bahwa memang huruf ya itu dipakai untuk memanggil orang jauh dan dekat. Sekalipun untuk memanggil ya, mayoritas ulama bahasa berpendapat orang jauh saja. Nah, contoh dari penggunaan ya yaitu banyak. Nah, adapun wa contohnya wa jauji wa walidi yang artinya wahai suamiku dan wahai anakku. Nah, ungkapan itu tuh menerangkan tentang seorang istri atau seorang ibu yang meratap karena ditinggal mati suami dan anak kesayangannya. Huruf nida yang lain yang sangat jarang digunakan jika dibandingkan dengan 2 huruf sebelumnya. Adapun contohnya seperti yang ada dalam PPT ini. Nah, makna-makna an-nida. Makna balaghah dari penggunaan huruf an-nida selain yang telah dikemukakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada hasutan atau al-ighra. Contohnya, ya baladil wam fastaqbil nur wa insya toliqoh ya baladi. Kemudian yang kedua pengusiran atau az-zajur. Contohnya, qalat ya wailata alidu wa ana ajujun wa hada ba'li syaikhun inna hada la syai'un azib. Kemudian yang ketiga ada duka cita atau rasa iba atau tahasur wa tauji'. Contohnya, ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Kemudian yang keempat ada minta tolong atau istighosah. Yang kelima ada ratapan. Yang keenam ada ta'ajub. Sebagaimana huruf an-nida yang terdapat dalam surat Al-Hud ayat 72. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai pengertian qasar. Secara leksikal, kata qasar bermakna hasaba, yang menurut bahasa berarti penjara. Nah, selain itu juga, kata tersebut sama dengan tahswish, yang berarti pengistimewaan. Itu menurut Mamat Zainuddin dan Yayan Nurbayan. Qasar juga dapat dikatakan penghususan atau penghanyaan dalam
qasar ada dua bagian pokok, yaitu maksur, sesuatu yang dikhususkan, dan maksur alaih, sesuatu yang menerima pengkhususan. Sedangkan secara istilah qasar adalah takhassus amri bi akhir bitoriqo mahsus, mengkhususkan suatu perkara dengan perkara lain dengan tata cara yang khusus. Itu menurut Ahmad Al-Hashimi. Contoh, ma fahim illa kholil, tidaklah paham kecuali Khalil. Nah, contoh tersebut itu memberikan makna bahwa yang paham hanyalah si Khalil saja. Nah, jika diperhatikan, kedua bagian pokok dalam qasar yaitu maksur dan maksur alaih. Maka, menurut Ahmad Izan, qasar dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada qasar al-sifat ala al-mausuf, yaitu mengkhususkan sifat pada yang disifati. Seperti contoh, la yafuzu illal solihun, tidak beruntung kecuali orang-orang solih. Nah, yang kedua yaitu qasar al-mausuf ala al-sifat, yaitu mengkhususkan yang tersifati pada sifat. Contohnya, innamal hayata la'ab, kehidupan itu hanyalah permainan. Qasar itu baik sifat ala mausuf maupun mausuf ala sifat terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama qasar hakiki, yaitu yang kekhususannya menurut hakikat dan kenyataan. Seperti contoh, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, pada contoh itu mengkhususkan sifat ketuhanan kepada Allah. Nah, hal ini memang benar menurut hakikat dan kenyataan. Kemudian yang kedua ada qasar idofi, yaitu yang kekhususannya dihubungkan dengan perkara lain tertentu. Contohnya, ya Ali innama hasna tajir, Ali Husni itu pedagang. Ali mengira bahwa Husni adalah pedagang dan juga siswa, tapi Marwan berkeyakinan bahwa Husni hanya pedagang saja, seperti perkataan Marwan pada contoh di atas. Nah, dalam qasar idofi juga terbagi menjadi 3 bagian dengan melihat keadaan mukhatabnya. Antara lain yang pertama, qasar ifrad, yaitu ketika mukhatab berkeyakinan akan bersekutunya suatu hukum. Contohnya, innamallahu ilaha wahid, yang artinya sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu qasar qalab, yaitu apabila mukhatab berkeyakinan dengan kebalikan hukum yang ditetapkan. Contohnya, ma safiru ila Ali, yang artinya tidaklah pergi melainkan Ali. Nah, yang ketiga yaitu ada qasar ta'yin, yaitu ketika mukhatab itu ragu-ragu dalam hukum. Nah, seperti ketika ia ragu tentang keadaan bumi. Kemudian tata cara dan alat-alat qasar. Nah, menurut Wahab Al-Musin dan Fuad Wahab, qasar mempunyai beberapa alat. Yang pertama ada innamal mu'minuna ihwah. Kemudian yang kedua ada nafi dan istisna. Contohnya, inna hadza illa malika karim. Yang ketiga ada atof dengan la. Contohnya, ana muta'allam la ma'lam. Kemudian yang keempat ada atof dengan bal dan lakin. Yang kelima yaitu mendahulukan yang semestinya diakhirkan. Contohnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi an-nida dan qasar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.